Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu di pertemuan pertama praktikum analisis dan perancangan sistem informasi atau APSI. Nah, untuk materi hari ini yaitu tentang flowchart dan algoritma. Baiklah, apa itu flowchart? Flowchart adalah sebuah bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan aliran proses dan hubungan satu proses dengan proses lainnya. Flowchart pada umumnya digunakan untuk menyederhanakan sebuah rangkaian proses atau prosedur agar lebih mudah dipahami. Jadi, flowchart ini bagan yang punya simbol-simbol tertentu, menggambarkan aliran proses, dan juga hubungan satu proses dengan proses lainnya. Nah, simbol-simbol di flowchart itu apa aja sih? Jadi, simbol-simbol di flowchart itu ada banyak, tapi yang biasanya digunakan itu flow direction symbol, terminator symbol, kemudian processing symbol, decision, dan juga input-output. Untuk flow direction symbol sendiri itu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Jadi antara simbol-simbol ini ada penghubungnya dan dihubungkan dengan simbol berbentuk anak panah ini. Kemudian ada terminator symbol, yaitu simbol untuk permulaan atau akhir dari sebuah kegiatan. Jadi setiap flowchart itu punya permulaan dan akhirnya. Untuk permulaan itu dimulai dengan terminator symbol bertuliskan start dan diakhiri dengan terminator symbol bertuliskan end atau berakhir. Kemudian konektor simbol ini biasanya digunakan untuk apabila flowchart itu tidak muat di satu halaman atau dia melebihi ukuran dari halaman tersebut, jadi harus ada konektornya untuk menghubungkan flowchart tersebut. Kemudian ada processing symbol. Processing symbol ini menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Jadi misalnya ada proses misalnya menghitung atau mengolah gitu kan, tapi dilakukan oleh komputer. Jadi simbolnya itu persegi panjang. Nah, untuk simbol manual operation itu simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer atau dilakukan oleh manusia. Misalnya mencatat dengan pensil atau sejenisnya gitu. Itu kan tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian simbol decision yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Misalnya kondisinya itu apakah perhitungan sudah tepat. Nah, kemudian nanti di anak panahnya yang menyambungkan simbol ini akan ada tulisan ya atau tidak. Jadi kita akan mengikuti alirannya sesuai dengan kondisinya nanti kalau sudah dilaksanakan gitu. Kemudian ada simbol input output, yaitu simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Misalnya kita menginput data jumlah peserta webinar. Jadi inputnya itu kan dalam angka. Kemudian flowchart dalam flowchart dia akan disimbolkan oleh simbol ini dengan tulisan di dalamnya itu jumlah peserta webinar. Kemudian ini adalah contoh penggunaan flowchart dalam sistem informasi. Sistem informasi di sini yaitu sistem informasi distribusi barang. Nah, jadi bisa kita lihat flowchart ini dimulai dengan simbol start atau mulai sebagai tanda permulaan sebuah kegiatan. Kemudian dihubungkan dengan connecting line tadi yang berbentuk anak panah tadi. Nah, di sini ada dua macam input, yaitu admin dan gudang. Di sini tuh maksudnya kita itu akan masuk sebagai admin atau sebagai gudang. Kemudian kita masuk sebagai salah satu dari ini dan terjadilah namanya proses login. Nah, di sini kita lihat untuk proses itu simbolnya bentuknya persegi panjang
Kemudian akan terjadi input data, yaitu jumlah barang yang akan dibeli atau dijual. Nah, kita akan menginput berapa jumlah barang yang dibeli atau dijual ke sistem informasi tersebut. Kemudian akan terjadi proses perhitungan, dan setelah perhitungan selesai akan keluar output berupa data barang keluar atau masuk. Kemudian setelah output itu keluar, maka proses akan berhenti dan akhirnya diakhiri dengan simbol N. Kemudian kita akan membahas tentang algoritma. Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah yang logis dan juga disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun menjalankan sebuah program. Algoritma ini harus tersusun secara berurutan. Kalau di keseharian kita, algoritma itu seperti resep masakan. Jadi kan resep itu harus berurutan dan sistematis. Kalau tidak kan dia pasti akan berantakan gitu. Nah, jadi algoritma tuh hampir sama, tapi algoritma itu kan untuk kita pakai untuk menjalankan pemrograman gitu. Nah, jadi ini adalah contoh contoh algoritma untuk sistem informasi yang tadi. Jadi itu pertama ada buka aplikasi XMPP Control Panel versi 3.21. Kemudian klik tombol Start untuk Apache dan MySQL. Buka aplikasi Google Chrome, buka website untuk localhost phpMyAdmin. Kemudian seperti biasa kita akan membuat database dulu. Database-nya itu terserah mau dinamai apa sesuai dengan tema aplikasi kalian. Kemudian buat tabel pada database. Di sini penulis membuat tabel yang diberi nama barang, barang keluar, dan lain-lain. Ini juga sesuai dengan kebutuhan kalian. Mau bikin tabelnya namanya apa aja gitu. Kemudian buka aplikasi NetBeans, tentu saja untuk untuk menuliskan coding yang akan kita gunakan untuk membuat sistem informasi tersebut. Kemudian pilih file, new project, kategoris, PHP. Kemudian kita akan pada kolom project name ubah nama sesuai database, yaitu ya apa nama database kalian tadi. Kalau di sini kan distribusi. Kemudian klik kanan pada sources file pada project, pilih new PHP file, file name, config PHP, finish, kemudian tulis codingnya sesuai coding kalian, kemudian save, dan terus sampai semua codingan sudah selesai. Nah, itu jadi algoritma itu ya langkah-langkahnya itu untuk langkah-langkah untuk membuat sistem informasi tersebut. Ya, jadi itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Apabila masih ada yang mau dipertanyakan atau masih bingung, bisa langsung saja hubungi Asprak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.